والدلالة على الخير ابتغاء وجهنا ومرضاته صلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا وهاب يا غني، اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi sama kajian kita pada Isya, pada Tarawih, pada malam-malam Ramadan dengan niat qiyamul layali Ramadan, dengan niat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dengan niat mengikuti dan menyerupai kebiasaannya orang-orang saleh, dengan niat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pada majlis-majlis ilmu pada malam-malam bulan Ramadan, dengan niat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat agar kita dibersamai oleh para malaikat sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita niat-niat salihah kita, harapan-harapan baik kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang berbahagia dengan Ramadan, mendapatkan karunia-karunia bulan Ramadan, dan juga dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para salihat hafizatul Quran, talibatul ilm, kita kembali lagi bersama kajian rutin kita dari kitab Is'afu Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan lil alim al allamah Syekh Hasan bin Muhammad al Mashshat rahimahullahu taala wa ala darajatihi wa ajzala thawabah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah pertemuan sebelumnya dari kitab ini kita membaca, mengkaji apa yang beliau sampaikan mengenai Lailatul Qadar, Kemudian kita sampai kepada bab yang menjelaskan ma jaa anna Lailatul Qadar fi Ramadan wa dzikru alamatiha. Hadis yang meriwayatkan bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan dan tanda-tandanya. Hadis yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan dan menyebutkan tanda-tandanya. Wa an Zirr bin Hubaish, ini sahabat bukan tabi'in, qala, beliau berkata, sami'tu Ubay bin Ka'ab, aku mendengar Ubay bin Ka'ab yaqulu, wa qila lahu, disampaikan kepadanya, inna Abdullah bin Mas'ud yaqulu, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata, man aqama as-sanah faqad asaba Lailatul Qadar. Siapa yang bangun sepanjang tahun di malam hari maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Faqala Ubay, berkata Ubay radhiyallahu taala anhu, wallazi la ilaha illahu innaha la fi Ramadan yahlifu ma yastathni. Sayyidina Ubay bin Ka'ab beliau bersumpah, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selainnya, innaha la fi Ramadan, sesungguhnya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Wallahi demi Allah, inni la a'lamu ayya lailatin hiya, demi Allah saya tahu Lailatul Qadar itu terjadi di malam apa.
hiyal lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia adalah malam di mana Rasulullah memerintahkan kita untuk menghidupkannya. Hiya lailatu sab'in wa ishrin, dan dia pada malam 27. Wa amaratuha, dan tanda-tandanya, an tatlu'a syamsu, terbit matahari pada fi sabihati yaumiha, pada pagi harinya, bayda la syu'a laha, berwarna putih, tidak ada sinarnya. Sinar itu kayak semacam apa ya? Pancaran cahaya yang terik. Jadi ketika cahayanya berwarna putih, itu kayak hari ini orang bilang cahaya yang redup. Cahaya yang redup. Lampu itu ada yang nyarak, ada yang lembut. Betul? Yang nyarak yang sampai mata kita kesilauan. Atau kayak contoh ada cahaya lampu mobil yang biasanya lampu sorot. Itu kalau kena mata silau. Tapi ada cahaya lampu yang lembut, yang kayaknya itu hangat orang bilang. Nah, ini pada pagi hari matahari terbit dalam keadaan berwarna putih, tidak ada kilau atau silau cahaya daripada matahari tersebut, tidak ada sinarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Beliau, ada yang bilang sama beliau bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat juga, berkata, siapa yang menghidupkan malam sepanjang tahun, dia itu dapat Lailatul Qadar sepanjang tahun. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab menolak dan mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah, Lailatul Qadar itu tidak didapati sepanjang tahun. Dia justru ada di bulan Ramadan, dan demi Allah saya tahu pada malam kapan di bulan Ramadan. Jadi masing-masing para sahabat ini melihat, mengingat-ingat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Ramadan, memperhatikan, meneliti, sehingga mereka karena mereka juga tidak tahu pada malam keberapa. Lalu mereka menebak-nebak, pada malam itu Rasulullah bangun sepanjang malam. Pada malam itu Rasulullah pernah bilang begini. Pada malam itu suasananya beda. Pada malam itu, jadi mereka itu mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang beda dari hari-hari biasanya, yang beda dari malam-malam biasanya. Maka kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata bahwa saya ingat pada malam apa Lailatul Qadar, yaitu pada malam di mana Rasulullah nyuruh kita semua bangun ngidupin malam tersebut. Sepanjang malam baginda tidak tidur dan menyuruh para sahabat untuk menghidupkan malam tersebut, dan saya ingat malam itu malam 27 Ramadan. Malam itu malam 27 Ramadan. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa salah satu daripada besar sekali kemungkinan malam Lailatul Qadar adalah satu di malam ganjil. Satu di malam ganjil. Pertama, dia di bulan Ramadan. Kedua, dia di malam ganjil. Ketiga, dia besar kemungkinan di malam 27. Besar kemungkinan di malam 27 Ramadan. Kemudian beliau berkata bahwa tanda-tandanya pada pagi hari itu cahaya matahari terbit berwarna putih, tidak ada sinar teriknya. Maka di sini menjelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud berpegang bahwa Lailatul Qadar itu enggak khusus bulan Ramadan, seperti itu. Kemudian dibantah oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka termasuk daripada tanda-tanda malam Lailatul Qadar, pada pagi harinya cahaya mataharinya bersinar lembut. Dikatakan kenapa matahari bersinar lembut pada pagi hari itu? Karena banyaknya malaikat-malaikat yang kembali ke langit setelah turun di waktu malam. Sampai-sampai sayap-sayap malaikat tersebut menutupi cahaya matahari. Itu daripada tanda-tandanya, sehingga matahari bersinar
lembut, tidak ada terik daripada sinarnya. Namun yang menarik adalah tanda-tandanya itu kelihatan setelah terbit fajar. Tanda-tandanya itu kelihatan setelah terbit fajar, yaitu salah satunya daripada matahari. Maka malamnya udah lewat. Malamnya udah lewat. Bukan hari, namanya aja Lailah. Bukan hari Qadar, bukan Yaumul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Maka sayang sekali kalau sampai pada satu malam dia tidur semalaman, pagi-pagi dilihat matahari kok sinarnya lembut, ternyata semalam tidak ada amal apa-apa yang dia lakukan. Di satu sisi, di sisi lain, ketika dia ternyata malam itu beramal saleh, ketika dia malam itu beribadah, bermunajat, berzikir, membaca Al-Quran, salat sepanjang malam, memiliki niat-niat salihah, beramal dengan amal-amal yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu pada pagi hari dia dapati sinar matahari bersinar lembut, tidak ada terik daripada cahayanya, maka dia bersyukur. Malam kemarin dia hidupkan dengan amal soleh. Seakan-akan tanda yang Allah tunjukkan pada pagi hari itu untuk memberikan rasa bahagia buat orang yang menghidupkannya kemarin malam, dan juga memberikan rasa penyesalan kepada orang yang kemarin malam ternyata lalai tidak menghidupkannya. Kembali bahwasanya kita setiap malam-malam kita hidupkan, tidak ada satu malam pun yang kita biarkan. Kamu udah kita niatkan insyaallah 10 malam terakhir seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashar shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya. Para sahabat berkata, para ulama berkata, maksud daripada syadda mi'zarah, ngencangin ikat pinggang, adalah beliau tidak mendekati istri-istrinya. Beliau beriktikaf di masjid, tidak tinggal di rumah bersama istrinya, tidak menggauli istri-istrinya. Ini yang pertama. Kemudian maksud daripada syadda mi'zarah adalah semakin giat ibadahnya. Kalau di 20 malam pertama bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara qiyam dan naum. Berapa jam beliau tidur? Sejam beliau tidur contoh. Kemudian beliau bangun. Nanti kemudian beliau istirahat lagi. Nanti beliau bangun. Jadi ada tidurnya, sempat tidur. Tapi pada malam 10 yang terakhir tidak tidur sama sekali sepanjang malam. Wa ahya lailah, beliau hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlah, beliau bangunkan keluarganya. Rasulullah itu keluarganya banyak. Putri-putrinya Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, kalau belum meninggal Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah, itu keluarga putri-putrinya. Gitu juga beliau punya istri-istri ada 9, ayqadha ahlah, dibangunin semuanya. Kemudian juga beliau punya anak-anak dari istri-istri beliau. Anak daripada istri-istri beliau, diantaranya anaknya Ummu Salamah. Diantaranya anaknya Ummu Salamah dikisahkan bahwasanya putri daripada Ummu Salamah namanya Zainab. Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Ummi Salamah. Zainab binti Abu Salamah itu putrinya Ummu Salamah dari suami sebelumnya. Putri Ummu Salamah, istri baginda Nabi dari suami sebelumnya, janda beliau, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa anak-anak, diasuh di rumah Rasulullah. Kecil dibangunin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya. Maka nggak ada istilah saya masih muda, saya masih kecil. Kamu masih kecil? Kamu sudah besar apa masih kecil? Sudah besar bukan? Sudah besar, sudah besar. Maka nggak perlu dibangunin, harusnya sudah bangun. Pasang pasang jam beker, pasang alarm.
Nanti masing-masing di rumah punya inisiatif sendiri, niat mau bangun malam, karena saya tahu 10 hari terakhir itu di mana? Di rumah nantinya, maka niatkan dari sekarang. Kita niat insya Allah menghidupkan 10 malam terakhir dengan amal saleh. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala nabi ya'takifu al-'ashra al-wusta min Ramadan fa'atakafa 'aman hatta idza kana lailatu 21 wa hiya al-lailatu allati yakhruju fiha min subhiha min i'tikafihi qala man i'takafa ma'i falya'takif al-'ashra al-awakhir وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر فالتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu beriktikaf pada 10 pertengahan bulan Ramadan. Jadi beliau sepanjang tahun ada beberapa waktu di awal-awal beliau itu iktikafnya di 10 tengah. Iktikaf itu ngapain sih? Iktikaf itu adalah niat berdiam di masjid. Niat berdiam di masjid. Ngapain di masjid? Dia masuk ke masjid, kemudian dia berkata, saya niat iktikaf di masjid. Dan ketika dia niat i'tikaf tidak boleh pulang ke rumah, tidak boleh keluar masjid. Kalau dia keluar dari masjid maka selesai dia atau batal daripada i'tikafnya. Batal dari i'tikafnya. Ngapain di masjid? Dia tidur di masjid, zikir di masjid, salat jemaah di masjid, buka puasa sahur di masjid, itu namanya i'tikaf. Itu namanya i'tikaf pada 10 malam terakhir. Maka ini sangat dianjurkan sekali secara khusus para laki-laki untuk beriktikaf di masjid, kemudian juga disunnahkan bagi perempuan untuk beriktikaf. Tetapi karena sulitnya atau juga perempuan itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama beribadah dan sholat di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan adalah di dalam kamarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibanding di masjid. Banding di masjid. Kenapa kau nggak di masjid? Karena kalau perempuan ke masjid nanti dia entah dia menarik perhatian laki-laki, dia pakai minyak wangi, suaranya kedengaran, sambil jalan ngintip-ngintip atau jalan cincing-cincing, mukena, kakinya kelihatan atau tangannya kelihatan. Banyak mudaratnya. Bertemu fulan, disapa sama fulan, ngelihat fulan. Akhirnya ada timbul perasaan dan macam-macam, perkisahan kena di masjid, bertamu kekawanan, berpandiran. Maka apa yang terjadi? Banyak mudarat kalau perempuan pergi ke masjid. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di dalam rumah. Lalu gimana perempuan biar dapat pahala i'tikaf? Para ulama mengatakan ketika seorang perempuan meniatkan sejadahnya. Jadi kita contoh punya sejadah, kita taruh di pojok rumah. Di mana dari bagian rumah kita jadikan pojokan itu, area itu adalah tempat ibadah kita. Kayak kita sudah, nih tempat saya sholat di sini. Dia taruh sejadahnya, kemudian ketika dia naik ke atas sejadahnya, dia bilang saya niat i'tikaf di atas sejadah ini. Jadi dia jadikan sejadahnya sebagai musalla, sebagai tempat sholat. Dan itu dia mendapatkan pahala i'tikaf juga bagi kaum perempuan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 pertengahan bulan Ramadan. 10 pertengahan bulan Ramadan, kemudian selama setahun. Pada 1 tahun beliau beriktikaf di pertengahan. Sampai kemudian idza kana lailatu 21, sampai pada 1 malam di malam 21, wahiyal lailatul lati yakhruju fiha fi subhiha min i'tikafihi. Beliau pada malam 21 beliau keluar pada waktu subuh dari i'tikafnya.
pada waktu subuh dari i'tikafnya. Kemudian beliau berkata, "Man i'takafa ma'i falya'takifil ashral awakhir." Siapa yang mau i'tikaf sama saya, i'tikaflah pada 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir. Wa qad ra'aitu hadhil lailah. Ini ngomongnya subuh. Ngomongnya subuh, udah subuh ngomongnya. Saya telah melihat Lailatul Qadar pada malam tadi. Kemudian summa unsituha, kemudian saya dibuat lupa. Nggak sempat ngasih tahu, "Wahai sahabat, malam ini ayo pada ke masjid. Saya tahu ini Lailatul Qadar." Saya dibuat lupa. Saya disibukkan dengan ibadah, saya disibukkan dengan sholat, sampai nggak sempat ngasih tahu. Unsituha, aku dibuat lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan hikmah. Rasulullah dibuat lupa nggak ngasih tahu biar apa? Biar umatnya ini ngehidupin 10 malamnya ke 10-10-nya. Dicari di Lailatul Qadar di 10 malam tersebut. Nggak cuma ngandalin 21 aja ibadahnya. 27 aja ibadahnya, enggak. Memang ada hikmah dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau berkata, "Wa qad ra'aituni, aku melihat asjudu fi sabihatiha, bersujud di waktu paginya, fi ma'in watin, antara tanah sama air." Jadi beliau itu bersujud dan di kepala beliau, di dahinya beliau ada bekas tanah atau lumpur. Ada bekas tanah atau lumpur. Dulu sujudnya di atas pasir, di atas padang tanpa apa nih? Tanpa karpet. Hari ini karpet kita tebel. Itu masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangunan aja. Bangunannya dibuat dari tanah liat, atapnya dibuat dari pelepah kurma. Bawahnya tetap tanah. Bawahnya tetap tanah. Saya dulu pernah tinggal di Jawa, di daerah Magetan, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Kamu udah lahir? Hah? Ada yang sudah lahir? Sekitar tahun segitu saya pernah tinggal di sana. Itu banyak rumah-rumah mereka bata aja dan tanahnya lantainya masih tanah. Sehingga orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut pakai sandal. Kalau tidurnya di atas kayak dipan, bahasanya kayak dipan dari kayu, ada kasur tipis tidur. Nanti sandalnya ditaruh di bawah. Sholat juga gitu, kayak semacam dipan, sholat. Ruang tamunya lantainya tanah, ada kursi-kursi dan meja, orang masuk pakai sandal. Masya Allah, bilang ini kayak Masjid Nabawi zaman dulu. Masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dindingnya dari apa? Tanah liat, atapnya dari pelepah kurma, dan pelepah kurma itu enggak yang kalis air. Kalau hujan, yang sesekali hujannya, jadi pelepah kurma ini fungsinya cuma buat ngehindarin dari panas, ngelindungin dari panas, tapi nggak ngelindungin hujan, ngelindungi dari hujan, karena dia bakal tetap tembus. Maka tanah tempat sujudnya baginda itu bercampur dengan air sehingga seperti lumpur dan menyisakan bekas di dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau berkata, maka carilah, kan 2 malam 21 ketika itu, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, dan secara khusus carilah pada waktu ganjil atau malam ganjil. Abu Sa'id berkata radhiyallahu taala anhu, fa amtaratis sama'u tilkal lailah, pada malam itu turun hujan. Kalau kita ngerasa ya pada satu malam hujan turun, tapi kita nggak ngerasa kedinginan, katanya daripada tanda-tandanya juga kita nggak ngerasa kedinginan, nggak juga kepanasan. Terus suasananya tuh tenang sekali, tenang, nggak berisik, tenang sekali. Maka kemudian juga tandanya pada waktu pagi mataharinya bersinar lembut, tidak terik cahayanya, maka besar kemungkinan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang diberikan kesempatan untuk beramal soleh pada tahun ini, dapat pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan kita sepanjang tahun dengan apa yang kita lakukan, kita usahakan dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam bulan Ramadan, dan
dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat di 10 malam pertama, mendapatkan ampunan di 10 malam kedua, dan juga dibebaskan daripada api neraka di 10 malam terakhir. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'an syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi